Oke, jadi pagi hari ini kita bicara pluralisme di Indonesia, ya, pluralisme di Indonesia. Apa sih pluralisme itu? Kalau kita tahu itu pluralisme ini sama dengan itu Pak, perbedaan-perbedaan. Oke, bisa boleh dikatakan semacam itu, ya, perbedaan-perbedaan. Ataupun aliran-aliran, oke boleh, nggak masalah, ya. Tuh. Jadi pada dasarnya itu. Nah, bagaimana politik itu atau negara ya kan menyikapi yang namanya perbedaan itu. Oke. Pluralisme di Indonesia, kekayaan dalam keberagaman. Kalau saya ngambil judulnya kayak gitu. Jadi negara kita itu dikenal dengan sebagai negara yang keberagaman yang banyak, yang tinggi, mulai dari suku, agama, ras, budaya, ya, dan banyak lagi sebetulnya yang membuat perbedaan-perbedaan. Kulit kita, nah itu ya kan, ya. Jadi semua ini diharapkan menyatu dalam satu wilayah yang ada di negara NKRI ini, tidak menimbulkan yang namanya perpecahan. Tuh. Pluralisme inilah yang menjadi ciri khas kekuatan dari bangsa Indonesia. Meskipun kenyataannya masih ada gesekan-gesekan itu, ya kan? Tapi hanya lingkup kecil, segera bisa diselesaikan, tidak berlarut-larut sampai menimbulkan yang menimbulkan disintegrasi bangsa, yaitu memecah belah bangsa. Itu pluralisme. Jadi harusnya dijadikan suatu kekuatan, ya, oleh negara ini, oleh bangsa ini. Pluralisme itu adalah kondisi di mana terdapat berbagai macam perbedaan dalam suatu masyarakat, baik dari suku, agama, ras, budaya, dan pandangan hidup. Nah, pandangan hidup, beda pendapat, itu harus bisa menerima, ya, dalam hal demokrasi. Itu ya, pandangan hidup juga karena ada suatu pendapat, itu ya. Dalam konteks negara kita, pluralisme ini telah tertanam sejak lama dan menjadi bagian integral dari identitas bangsa. Kita banyak suku, banyak budaya, itulah identitas kita. Tantangannya nanti kita bicara tantangan. Ya, seperti di gambar ini, lihat seperti gambar ini. Nah, gimana yang namanya budaya itu, nah, aneka macam budaya, ya, dengan ciri khasnya masing-masing, ya, bisa bersatu. Itu yang menarik, ya. Contoh pluralisme di Indonesia, di negara kita, ada pluralisme agama, yaitu mengakui mengakui agama resmi, agama Islam, Protestan, Katolik, ya kan, Kristennya itu, lalu ada Hindu, ada Buddha, Konghucu, dan yang terakhir ada kepercayaan. Nah, jadi kepercayaan ini di luar yang lainnya itu, agama yang itu, tapi diakui. Ya, bukannya mereka tidak beragama, tidak, tapi punya kepercayaan bahwa ini loh untuk pedoman hidupnya adalah ini. Yang penting dia percaya, itulah agama mereka. Tetap kita harus berkaidah pada yang namanya Pancasila, ideologi kita Pancasila, ya, yang mengakui bahwa masyarakat di Indonesia harus beragama. Meskipun tidak seperti yang Islam, Protestan, Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu, tapi dia punya kepercayaan yang dianggap itulah agama mereka. Itu kelompok mereka itu. Jadi masing-masing memiliki tempat ibadah dan ciri khas sendiri-sendiri, tradisi sendiri-sendiri. Ya, cara beribadah yang memang berbeda-beda, ciri khas sendiri-sendiri. Ini harus diakomodir, tidak boleh dilarang. Ya. Yang tidak beragama, tidak mengakui semua ini, itu yang dilarang. Contohnya komunis, nah itu dilarang.
Ya. Lalu pluralisme budaya. Pluralisme budaya di sini memiliki ribuan suku bangsa kita itu dan bahasa adat istiadat yang beraneka ragam, berbeda-beda, mencerminkan dari dalam tariannya, musiknya, pakaian tradisionalnya, rumah adatnya yang berbeda-beda di setiap negara. Daerah, bukan negara ya kan. Kita bicara satu negara ini. Di setiap daerah. Itu budaya. Ya, mereka kental dengan budaya ini. Hubungannya juga budaya ke agama ada. Ini disebut dengan kepercayaan itu. Ya, berbeda-beda, tapi tetap harusnya satu. Oke. Satu bahasa, satu budaya. Bukan satu budaya, satu bahasa, satu bangsa. Ada pluralisme suku bangsa. Indonesia memiliki 650 suku bangsa. Yang masing-masing suku bangsa ini memiliki sejarah, bahasa, budaya yang unik ini. Ini jadi tantangan juga kan. Ya, ini contohnya di negara kita ada. Gitu. Oke. Lalu yang penting, ya pluralisme penting ini di negara kita, karena itu tadi perbedaan itu. Jadi kekayaan budaya itu yang beda-beda itu kita harus jaga ya budaya ini, karena punya ciri khas sendiri setiap daerah. Nah, budaya dan tradisi keragaman menjadi daya tarik. Nah, daya tarik bagi wisatawan negara. Itu di sana seperti contohnya Batak, budaya di Nias, budaya di Madura, budaya di ini. Yang baik kita tunjukkan, gitu. Yang jelek ya kita simpan, silakan dengan budaya mereka sendiri. Tapi diatur seperti contohnya kalau di Madura itu ada budaya carok. Carok kan membunuh. Nah itu, tapi kita atur bahwa membunuh itu melanggar undang-undang hukum pidana. Jadi ada beberapa budaya yang memang tidak sesuai, tapi harus kita sesuaikan. Itu ya. Lalu toleransi, diperlukan toleransi. Pluralisme mengajarkan kita untuk saling menghormati, menghargai perbedaan. Ya, toleransi itu kunci untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Jadi harus menghargai itu. Demokrasi, hubungannya dengan sistem politik ke demokrasi, yaitu mendukung bahwa pluralisme ini mendukung sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Pandangan hidup tadi itu yang kebebasan berpendapat. Menurut ini harus ini, menurut ini harus ini. Tapi kita negara demokrasi, tidak bisa memaksakan hak kita. Ya, hak kita ini yang paling benar. Semua harus dimusyawarahkan. Ada lembaga musyawarahnya. Ya, jadi kalau semua dimusyawarahkan akan mencapai mufakat yang memang pandangan hidupnya dirasa tidak sesuai ya harus menerima. Atau pendapatnya tidak sesuai, kalah ya harus menerima. Ya, yang keempat yaitu menjadi perekat bangsa, ya, identitas nasional dan membentuk identitas nasional yang kuat. Nah, membentuk identitas nasional yang kuat. Jadi diharapkan dengan ada perbedaan ini kita menerima. Itu ya, dengan menerima itu kita bahwa ini loh budaya yang di sana itu gini, kita budayanya beda. Nah, kita bisa menyesuaikan. Yang baik kita ikuti, yang jelek tidak kita ikuti. Seperti di daerah timur yang kental dengan yang namanya keras ya kan, orang yang keras dan mabuk, minum minuman, katanya mereka di tempat daerah mereka itu merupakan kearifan lokal mabuk itu. Nah, tapi di kita kan berbeda. Tapi kalau kita kerja di sana, masa harus ikut mabuk kan tidak itu ya. Jadi identitas itu harusnya memperkuat ya identitas nasional kita. Oke, saya lanjutkan. Lalu ada konflik horizontal itu akan timbul itu, ya kan? Keragaman yang tinggi berpotensi menimbulkan konflik antar suku bangsa. Itu jika tidak dikelola dengan baik. Itu ya, kalau dikelola dengan baik ya saya kira tidak ada masalah itu. Nah,
kita rukun, nah, kita atur di situ. Makanya ada yang ngatur yang namanya pemerintah. Harusnya berperan aktif di situ dalam hal kedamaian, perdamaian, ya kan? Itu penyelarasan antar suku supaya tidak terjadi konflik. Lalu muncul radikalisme, kelompok-kelompok radikal yang berusaha memecah belah kesatuan bangsa. Ini harus diantisipasi juga. Ya, penting untuk diantisipasi. Ya, jangan sampai kelompok-kelompok ini muncul. Boleh radikal, tapi radikal dalam arti kalau menurut saya ya harus menyampaikan pendapatnya yang masuk akal. Itu. Tidak anarkis, tidak sampai memecah belah. Nah, itu yang terpenting. Ya, jadi sampai dengan radikal kita demonstrasi boleh, ya kan? Karena mungkin ada beberapa suku bangsa yang tidak diperhatikan, nah ini atau apa, silakan munculkan di situ. Ini bahwa kita punya budaya ini. Nah, supaya yang kita sampaikan apresiasi atau informasi yang disampaikan ini kena kepada pimpinan. Itu ya. Tuh. Lalu yang ketiga penting juga kita bicara masalah diskriminasi. Jadi masih sebagian masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu yang terutama yang minoritas. Ini nggak boleh gini, karena kita mayoritas ini apa harus ngikuti gini. Nah, tidak boleh gitu. Seperti contohnya kemarin ada kasus apa itu di perumahan, ya kan, salah satu rumah digunakan untuk tempat ibadah. Ya, kebetulan non muslim. Lalu yang karena mayoritas muslim di situ ada warga yang melarang. Nah, ya nggak boleh semacam itu. Ya, rumahnya yang melarang itu pun juga dijadikan tempat ibadah. Ya, dia sholat di sana, kalau ada tamu juga sholat di sana, ada pengajian mungkin dibuka sholat di sana. Kenapa kok yang agama lain tidak boleh? Nah, itu gitu. Ya, itu. Jadi harus menerima juga. Itulah toleransi. Itu. Wong tidak mengganggu kita, itu kan ya. Tidak menggunakan sound system yang besar atau apa, nah yang mengganggu kita tidur atau apa nanti. Itu harus diperhatikan. Itu ya. Oke, jadi nggak boleh ada diskriminasi. Harus sama semua pengakuannya. Bagaimana memperkuat pluralisme? Upayanya yaitu melalui pendidikan. Pendidikan tentang pluralisme, toleransi harus diajarkan sejak dini. Itu. Jadi ada mata pelajaran yang memang mengajarkan ini harus bagaimana. Itu. Dulu mata pelajaran di zaman saya ya namanya PMP, itu Pendidikan Moral Pancasila. Lalu dihapus semua. Nggak tahu di generasi Anda nantinya apa. Nah, ini mau dianukan lagi nih, mata pelajaran disampaikan lagi nih untuk kementerian yang baru ini. Di dalamnya itu tadi untuk kita bicara toleransi dan lain-lainnya itu. Jadi harus disampaikan di melalui pendidikan itu ya, di sekolah-sekolah atau pendidikan di rumah, orang tua menyampaikan ke anaknya ini nggak boleh, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya, untuk menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Diadakan dialog antar agama jika perlu, ya kan, untuk mendapat atau mempererat hubungan antar umat beragama. Bahkan ada ini zaman Gus Dur itu kan bapak pluralisme, dikatakan Presiden Gus Dur itu sebagai bapak pluralisme karena kental dengan yang namanya mengakui itu, ya, munculnya agama Konghucu itu dari beliau itu, diakuinya itu, ya. Yang penting satu, kalau menurut agama saya ya agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Nggak bisa digabungkan, tapi dialog itu boleh. Nggak mungkin kita nggak bisa dialog, karena kita bersosial. Itu. Nah, jadi dialog ini untuk memperkuat kerukunan umat beragama. Bahkan ada lembaganya sendiri, lembaga kerukunan umat beragama. Itu ya. Di setiap daerah ada lembaganya. Lalu yang ketiga untuk memperkuat yaitu penegakan hukum. Ya, harus tegas menegakkan hukum bagi mereka yang melakukan tindakan intoleransi. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini nggak boleh, ini minimal kalau memang tidak ada penuntutan, ya mohon maaf, nah, itu khilaf, dan tidak mengulangi lagi.
Itu yang terpenting. Ya, nggak boleh kita membeda-bedakan agama kita dengan agama mereka. Lalu disampaikan di ranah publik di luar, nggak boleh. Tapi kalau di dalam lembaga di dalam tempat ibadah silahkan. Itu memperkuat bahwa keyakinan kita itu yang terbaik untuk kita sendiri. Mereka keyakinannya yang terbaik untuk mereka sendiri. Itu tadi ya, lakum dinukum waliyadin, agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Di agama saya juga gitu. Jadi tidak mempengaruhi, tidak menjelek-jelekkan. Gitu. Urusan mereka yang punya beragama. Saya yakin semua beragama di negara kita itu baik semua, mengajarkan kebaikan, tidak mengajarkan yang namanya merusak atau membuat suatu perbedaan sehingga memecah belah bangsa. Itu. Ya, kalau ada orang-orang yang radikal semacam itu keluar, lalu statement itu keluar di ranah publik, ya harus ditindak secara hukum, betul itu. Contoh yang itu waktu Gubernur Ahok itu, ya, dia sudah jadi gubernur, lalu sudah jadi atau belum ya waktu itu ya, dia kena membawa hadis atau ayat Al-Quran yang memang ranahnya untuk agama tertentu itu, Al-Quran yang agama Islam itu harusnya ya disampaikan di masjid atau di tempat ibadah tertutup, tidak. Tapi kalau sudah terbuka dia membandingkan, nah itu ada istilah intoleransi itu yang tidak boleh, ya. Tuh. Lalu media massa ini juga bisa memperkuat, yaitu punya peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pluralisme. Tuh. Ada dulu waktu saya kecil itu di TVRI media massanya. Nah, itu ada acara antar budaya. Nah, asik kalau dilihat itu tarian mereka yang kita nggak tahu. Ada tarian yang menarik. Jadi contohnya tarian adat ya, yang kan kalau ingin tahu kan kita harus ke sana. Tapi dengan media massa ini, ada tarian yang menarik semacam ini, tari piring, lalu tari apa lagi. Nah, karena budaya saya di Jawa ya tarian ya hanya itu aja. Nah, itu contoh ya kan, ya, menarik kalau dilihat. Nah, itu jadi media massa ini juga membangun ya kan, kita itu punya budaya yang banyak ya, jangan sampai terpecah belah. Apalagi ada program pemerintah membuka yang namanya transmigrasi itu. Sekarang ini rencana mau dibuka lagi. Dulu waktu Presiden Soeharto digalakkan itu transmigrasi karena padatnya penduduk di Jawa ya, lalu dipindahkan ke daerah yang tidak padat. Pemerataan bagus, tapi harus diperhatikan juga budaya kita dengan budaya di Jawa dengan budaya mereka itu berbeda. Ada lubangnya juga lah, akhirnya muncul peristiwa Sampit dan lain-lain itu, ya kan, pembunuhan. Nah, itu kurang kontrolnya ya, yang namanya program pemerintah ya, terhadap budaya itu. Nah, harusnya dibekali bahwa ini Anda di tempat yang ini. Itu media massa punya peran penting di sini, harusnya memperkenalkan budaya-budaya yang di luar kita itu di daerah lain, sehingga kita tahu di sana itu budayanya semacam ini. Itu merupakan ranah pendidikan juga sebetulnya. Ya, gitu. Tapi sekarang ada, nggak tahu ada sering lihat enggak itu, contohnya di TVRI World itu, tapi pakai bahasa Inggris ya kan. Ya, itu banyak memperkenalkan budaya. Sebetulnya program TVRI World itu yang bahasa Inggris itu dalam rangka untuk memperkenalkan budaya kita ke ranah internasional. Jadi bisa diakses ya di negara-negara lain saluran televisi itu, sehingga bisa tahu budaya di Indonesia itu beraneka ragam kayak gini. Ya, aneka ragam dan menarik itu mengundang wisatawan mereka untuk datang ke negara kita. Itu. Datang lalu istirahat, lalu menikmati budaya yang ada. Nah, gitu. Itu aja untuk menarik wisatawan. Harusnya yang di dalam negeri juga
yaitu tadi harus mengikuti bahwa ini loh budaya kita, itu kita harus terima, itu ya. Jadi kalau kita melencer ke sana ya boleh bawa budaya lokal kita sendiri, ya, tapi juga harus memperhatikan budaya lokal yang kita tuju, itu ya. Itu cara untuk memperkuat pluralisme. Ya. Jadi simpulannya, pluralisme ini adalah kekayaan yang dimiliki bangsa kita, bangsa Indonesia, dan harus saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kita dapat membangun bangsa yang lebih kuat, maju, dan damai dengan memperhatikan, menghormati perbedaan itu. Oke, karena sudah kesimpulan, jadi saya kira cukup untuk kuliah hari ini. Sekian. Ada yang mau ditanyakan?